adik-adik, apa kabar? Sehat semuanya? Selamat hari Minggu. Kita mau beribadah online selama minggu pada pagi hari ini. Kita mengawali semuanya dengan berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami datang kepadamu untuk mengucap syukur. Karena saat ini kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Walaupun hari ini kami beribadah online Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah ibadah kami pada hari ini dan jauhkanlah kami dari gangguan roh-roh jahat yang ingin mengganggu kami Tuhan. Pimpinlah ibadah kami mulai dari awal dan pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Sertai dan lingkupi kami semua dengan kuat kuasa kasih-Mu ya Tuhan. Agar kami dapat memberikan yang terbaik dan mengerjakan semuanya sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Di dalam Yesus, halia, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan lagu yang satu ini, kita memuji Tuhan dengan semangat, oke? Kita dengarkan ya lagunya ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau Ya, hari ini kita mau belajar tentang tokoh Alkitab yang rajin. Ada yang tahu tokoh Alkitab siapa aja yang rajin? Di sini Koko mau cerita salah satunya. Salah satu tokoh Alkitab yang bisa diteladani dari kerajinannya adalah Rasul Paulus. Kenapa Rasul Paulus? Karena dia rajin dalam hal melayani dan dia juga rajin dalam belajar. Kalian juga harus rajin belajar, oke? Ya. Kita buka kitab kita ya di Kisah Para Rasul 13 ayat 4 sampai 13. Barnabas di Pulau Siprus. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar-Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang, lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba, ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Ke Antioquia di Pisidia. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka, lalu kembali ke Yerusalem. Ya, sebenarnya siapa sih Paulus itu? Kalau dari Alkitab, Paulus itu adalah salah satu tokoh Alkitab atau rasul Alkitab yang sangat terkenal di Kisah Para Rasul. Ini kita
Dari ayat yang tadi kita baca juga kita bisa tahu kalau Paulus itu orang yang rajin dalam pelayanan, terbukti di perjalanan pertama sama keduanya. Di perjalanan pertama Paulus punya 4 fungsi. Yang ke-1 jadi penginjil. Paulus jadi penginjil yang pasti buat memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus. Yang kedua menjadi guru. Paulus di sana juga mengajarkan tentang hal-hal yang baik menurut Tuhan. Yang ketiga menjadi penasihat. Di sana juga Paulus menasihati banyak orang, mengasih saran, mengasih banyak hal. Terus yang keempat menjadi pembimbing. Paulus juga di sana membimbing orang-orang dari yang arahnya salah menjadi ke arah yang benar. Terus di perjalanan keduanya, Paulus sudah banyak ngelakuin mujizat, terutama di kota Korintus. Di sana Paulus selama 2 tahun ngelakuin banyak hal. Udah banyak orang-orang percaya Tuhan Yesus karena Paulus. Rajin yang Koko maksud di sini itu rajin belajar atau giat bersungguh-sungguh dalam berusaha. Nah, jika kita rajin, orang-orang akan menyayangi kita termasuk orang tua, dan Tuhan juga pasti senang sama kita dan memberkati yang rajin, memberkati orang yang rajin. Rajin itu tidak ditentukan oleh situasi sekitar. Walaupun masih belajar di rumah, walaupun belajar sama guru, sama teman-teman, anak-anak sekolah minggu harus tetap rajin ya. Semuanya harus semangat belajar. Di sini pasti semangat belajar kan? Atau udah ada yang malas? Pasti semangat belajar semua kan? Terus rajin sama malas itu menentukan keberhasilan kita. Jika kita rajin, maka kita bisa ngedapetin keberhasilan. Contohnya, kalau kita rajin belajar, kita bisa pinter, kita bisa ranking 1 di sekolah. Pokoknya kita bisa berprestasi lah. Nah, terakhir ayat hafalannya ada di Amsal 13 ayat 4. Kita baca ya. Amsal 13 ayat 4. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Oke, dihafalin ya. Sampai jumpa. Dadah.